Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini Dapur Mega mau berbagi resep rendang daging khas Padang. Rendang daging kali ini proses pembuatannya itu 3,5 jam, tapi hasilnya sangat memuaskan. Dagingnya itu empuk dan juga tidak amis. Rendang ini juga tahan lama ya. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, yuk simak videonya. Langkah pertama, kita siapkan dulu sebanyak 750 gram daging sapi. Ini daging sapinya kita pilih bagian yang padatnya seperti ini ya, dan ini sudah kita potong-potong. Untuk potongannya itu sedang, nggak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Ini dagingnya kita sisihkan dulu. Lanjut, kita juga menggunakan 250 gram cabai giling Padang. Kalau teman-teman nggak ada cabai giling, boleh gunakan cabai merah keriting kemudian di blender. Kalau mau nanti rasanya itu lebih pedas lagi, boleh gunakan cabai rawit. Lalu kita juga menggunakan 70 gram rendang kelapa yang sudah jadi seperti ini. Kalau di tempat teman-teman nggak ada jual rendang kelapa yang sudah jadi, boleh gunakan kelapa parut secukupnya. Kemudian disangrai sampai berwarna kuning kecoklatan. Kemudian kita blender sampai halus. Lalu ini ada bumbu yang akan kita haluskan. Di sini kita menggunakan 200 gram bawang merah, 7 siung bawang putih, 60 gram lengkuas. Kita juga menggunakan 40 gram jahe. Lalu ini ada 1 batang serai. Kita juga menambahkan 3 butir kemiri, 3 biji kapulaga, 3 biji cengkeh, dan kita juga menambahkan setengah buah pala. Ini nanti akan kita haluskan dengan menggunakan blender. Dan ini dia hasilnya setelah kita haluskan dengan menggunakan blender. Hasilnya cukup halus. Ini langsung aja kita sisihkan dulu. Lanjut, di awal kita sudah memasak santannya terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan 3 biji kelapa yang sudah tua. Kemudian kita peras santannya dengan menggunakan 2 liter air bersih. Ini santannya kita masak sampai mendidih, sampai nanti santannya itu mengeluarkan minyak seperti di video. Kalau santannya sudah mengental dan minyaknya naik ke atas seperti ini sudah cukup ya. Langsung aja kita masukin bumbu yang sudah kita siapkan tadi. Pertama kita masukin dulu cabai giling Padangnya. Kalau teman-teman mau nanti rasa rendangnya itu lebih pedas, boleh gunakan cabai rawit ya. Kemudian kita masukin juga ini kelapa rendangnya. Lalu kita masukin juga bumbu yang sudah kita blender tadi. Ini kita masukin semua. Kita tambahkan juga setengah sendok makan ketumbar bubuk. Kemudian ini ada 1 bungkus ukuran kecil nikma rendang. Ini kita masukin semua. Kalau di tempat teman-teman nggak ada jual nikma rendang seperti ini boleh di skip ya, atau gunakan bumbu rendang yang lainnya. Kemudian kita tambahkan juga 1 lembar daun kunyit, 2 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk. Kita tambahkan juga ini ada kayu manis dengan bunga lawang. Kita masukin semua. Jika semua bumbunya sudah kita masukin, ini kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai mendidih. Kita tambahkan juga merica bubuk secukupnya. Ini merica bubuk seharusnya tadi kita tambahkan di awal ya, tapi karena lupa jadi kita masukin aja sekarang. Nah, ini kuahnya sudah mendidih seperti ini. Langsung aja kita masukin daging sapinya. Kalau daging sapinya sudah masuk seperti ini rendang akan kita masak sampai matang, sampai nanti dagingnya itu empuk dan kuahnya juga mengering. Dan sesekali ini rendangnya kita aduk ya, biar nanti bagian bawahnya itu tidak mudah gosong. Kalau memasak rendang daging ini kita tidak perlu lagi menambahkan micin ya, cukup menggunakan garam aja. Kebetulan tadi kita menggunakan cabai giling Padang dan itu cabainya sudah asin, jadi kita tidak perlu lagi menambahkan garam. Nah, ini kuah rendangnya sudah mulai mengental. Ini terus kita aduk ya, kita masak dengan menggunakan api sedang.
Memasak rendang daging sapi itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama ya teman-teman, tapi hasilnya itu nanti sangat memuaskan dan pastinya juga tahan lama. Nah, ini dia bumbu rendangnya sudah kelihatan dan dagingnya juga sudah empuk. Ini terus kita aduk dan kita gunakan api sedang cenderung kecil. Kalau tampilan rendangnya sudah seperti ini sudah bisa kita konsumsi ya teman-teman. Kebetulan kita mau rendang daging sapinya itu kering dan tahan lama, jadi kita masak terus sampai rendangnya itu benar-benar kering. Ini warna rendangnya sudah mulai berwarna kecoklatan seperti ini. Ini terus kita masak sambil kita aduk-aduk. Jangan lupa juga dikoreksi rasa. Kalau seandainya dirasa ada bumbu yang kurang seperti garam, itu boleh ditambahkan kembali. Kebetulan ini rasa rendangnya sudah pas, langsung aja dimatikan api kompor, kemudian kita pindahkan ke piring. Nah, ini dia tampilan rendangnya setelah matang, warnanya hitam, wangi, dan dagingnya juga empuk. Rendang daging ini selain rasanya enak, ini juga tahan lama ya. Kalau di suhu ruang bisa tahan 4-5 hari. Kalau kita simpan di dalam kulkas itu akan jauh lebih lama tahannya ya. Nah, untuk teman-teman jangan lupa dicobain resepnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih.